Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Trioktaviani. Saya motivator magang di Bima AIUEO Pondok Kopi, Jakarta Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab tugas di luar kelas hari ke-22. Menjawab pertanyaan pertama, apa syarat sebelum memberikan modul M2A? Syaratnya sendiri itu anak sudah terampil modul matematika 1B, anak itu sudah kenal dengan simbol angka 0 sampai dengan 10. Lalu juga anak harus sudah terampil modul T1A. Kenapa anak harus sudah terampil modul T1A sebelum memberikan modul M2A? Karena di modul M2A ini anak itu akan dikenalkan untuk menulis simbol angka. Jadi anak itu sudah harus paham dasar konsep menulis, dan juga psikomotorik halusnya itu sudah lancar, sudah bagus, sudah kuat. Lalu apa tujuan utama dan tujuan khusus dari modul M2A? Tujuan utamanya sendiri agar anak menyukai kegiatan bermain modul matematika 2A. Lalu tujuan khususnya agar anak terampil menulis simbol angka dari 1 sampai dengan 5. Lalu bagaimana cara motivator memberikan modul M2A sendiri? Caranya itu bisa dengan berdialog dan memberikan motivasi kepada anak agar anak itu terbangun minatnya. Lalu juga bisa mengajak anak untuk menulis simbol angka dari 1 sampai 5 dengan dibimbing penulisannya yang benar. Lalu juga di saat menulisnya itu dengan bantuan titik-titik ya, simbol angkanya dari 1 sampai 5 dengan bantuan titik-titik yang pertama, lalu yang kedua itu tanpa bantuan titik-titik. Lalu pada saat mengerjakan modul itu tidak harus diselesaikan semua. Yang penting itu adalah proses ketika anak mengerjakan modul dari matematika 2A. Lalu motivator tidak lupa untuk memberikan reward dan juga melakukan evaluasi. Lalu bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus dari modul M2A sendiri? Itu untuk mengevaluasi tujuan utamanya bisa dengan melihat bagaimana sikap dan ekspresi anak. Pastikan anak itu senang ya, terus juga merasa happy, juga prosesnya tuh buat mereka tidak berat, tidak membebankan. Karena ketika prosesnya itu jadi anak terpaksa atau anak terbebani, berarti tujuan utamanya belum bisa tercapai. Namun jika memang anak sudah menyukai, senang, berarti tujuan utamanya sudah tercapai. Lalu bagaimana cara mengevaluasi dari tujuan khususnya? Itu bisa memperhatikan pada saat anak menulis gitu. Pastikan anak itu sudah terampil ketika menulis angka dari 1 sampai 5. Jadi kalau anaknya belum terampil ketika menulis simbol angka dari 1 sampai 5, motivator bisa melatih kembali dengan modul M2A ini. Dan tidak lupa untuk memberikan reward kepada anak, memberikan reward dan motivasi agar anak tidak kehilangan minatnya. Lalu apa tahap selanjutnya setelah modul M2A? Tahap selanjutnya adalah matematika 2B. Lalu menjawab pertanyaan selanjutnya, apa syarat sebelum memberikan modul M2B? Syaratnya sendiri adalah anak sudah harus terampil modul M2A, yaitu anak sudah harus terampil dalam menulis simbol angka 1 sampai 5. Lalu apa tujuan utama dan tujuan khusus dari modul M2B sendiri? Tujuan utamanya agar anak menyukai kegiatan bermain modul 2B. Lalu juga tujuan khususnya agar anak terampil menulis angka dari 6 sampai dengan 10.
Lalu bagaimana cara motivator memberikan modul 2B, M2B? Caranya bisa dengan mengajak berdialog dengan anak dan memberikan motivasi agar anak mau dan terbangun minatnya. Lalu juga bisa mengajak anak untuk menulis simbol angka dari 6 sampai 10. Diawali dengan memegang tangan anak sambil dibimbing dalam menulis simbol angkanya dengan benar gitu. Lalu pada modul ini ada 2 tahapan, di mana yang pertama itu menulis dengan bantuan titik-titik secara penuh. Lalu di step selanjutnya adalah menulis simbol angka tanpa bantuan titik-titik. Dan pada saat mengerjakan modul ini tidak harus selesai, namun harus dipastikan prosesnya itu anak nyaman, senang, dan mau gitu. Lalu juga tidak lupa ya untuk selalu memberikan reward kepada anak dan melakukan evaluasi. Lalu bagaimana cara mengevaluasi modul M2B sendiri? Bisa diperhatikan dari sikap dan ekspresi anak. Jika anak sudah memperlihatkan ekspresi senang, tidak tertekan, lalu juga saat mengerjakan juga anak itu bahagia, berarti tujuan utamanya itu sudah tercapai. Namun sebaliknya, jika anak merasa malas ya, kelihatannya tertekan, capek, berarti tujuan utamanya belum tercapai. Lalu bagaimana mengevaluasi tujuan khususnya? Motivator bisa melakukan cara memperhatikan ketika anak menulis, pastikan anak itu menulis simbol angka 6 sampai 10-nya sudah benar. Namun jika memang anak itu belum terampil dalam menulisnya 6 sampai 10, berarti motivator boleh mengulang kembali modul matematika 2B-nya. Dan harus dipastikan saat prosesnya itu selalu menyenangkan ya, jadi agar anak tidak tertekan, tidak stres. Apa tahap selanjutnya setelah modul M2B? Tahapan selanjutnya sendiri itu ada matematika 4A. Namun dalam tujuan ke matematika 4A itu terdapat garis tebal, terhalang garis tebal, sehingga tidak bisa langsung diberikan. Jadi anak juga harus dipastikan sudah menguasai syarat lainnya, yaitu matematika 3B. Menjawab pertanyaan selanjutnya, apa syarat sebelum memberikan modul matematika 3A? Syaratnya yang harus dipenuhi adalah anak itu sudah harus terampil modul matematika 1B, yaitu anak sudah harus bisa mengenal simbol angka dari 0 sampai dengan 10. Lalu apa tujuan utama dan tujuan khusus dari modul matematika 3A? Tujuan utamanya sendiri agar anak menyukai kegiatan bermain modul matematika 3A. Lalu tujuan khususnya agar anak mengerti konsep penjumlahan tanpa menyimpan. Jadi nggak ada yang kayak disimpan di mulut atau simpan di otak. Jadi semuanya ada di jari penghitungannya. Lalu bagaimana cara motivator memberikan modul matematika 3A? Caranya sendiri bisa dengan berdialog dengan angka, memastikan anak itu sudah tahu simbol angka dari 0 sampai dengan 10, lalu mengajak anak untuk berhitung menggunakan jari dengan narasi 1 ditambah 1 jadinya berapa ya kak? Bisa. Lalu memastikan anak untuk menghitung jumlahnya dan mencari mana simbol angka yang sesuai. Lalu motivator juga bisa mengajak anak untuk menarik garis ya dari penjumlahannya ke jawabannya. Tak lupa juga motivator memberikan reward dan juga melakukan evaluasi. Dan pada tahap mengerjakan matematika 3A ini tidak harus selesai semua soalnya, yang terpenting adalah prosesnya.
Lalu bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus dari modul M3A? Mengevaluasi tujuan utamanya sendiri bisa dilihat dari sikap dan ekspresi anak. Jika memang ekspresi dan sikap anak itu sudah menunjukkan dia senang, tidak tertekan, berarti tujuan utamanya sudah tercapai. Lalu bagaimana cara mengevaluasi tujuan khususnya? Motivator itu sudah bisa memperhatikan bagaimana anak berhitung. Jika anak memang sudah bisa berhitung secara mandiri dengan jari-jari tangannya, berarti tujuan khususnya itu sudah tercapai. Berarti anak sudah terampil berlogika penjumlahan dengan menggunakan jari tangan. Lalu apa tahap selanjutnya setelah modul matematika 3A? Tahap selanjutnya sendiri adalah modul matematika 3B. Pertanyaan selanjutnya, apa syarat sebelum memberikan modul matematika 3B? Syaratnya sendiri adalah anak harus sudah terampil di modul matematika 3A. Anak sudah mengerti konsep penjumlahan tanpa menyimpan. Lalu apa tujuan utama dan tujuan khusus dari modul matematika 3B? Tujuan utamanya sendiri yaitu anak menyukai kegiatan bermain modul matematika 3B, dan tujuan khususnya agar anak mengerti konsep penjumlahan dengan menyimpan. Jadi bisa kayak disimpan di mulut atau simpan di otak gitu ya. Lalu bagaimana cara motivator memberikan modul matematika 3B? Caranya sendiri yaitu yang pertama harus sudah memastikan anak itu tahu dan mengenal simbol angka dari 0 sampai dengan 10. Lalu mengajak anak dengan berdialog untuk menyimpan angka yang besar. Ketika mendapatkan modulnya, diajak berdialog, angkanya lebih besar yang mana gitu, ditanya. Lalu minta anak untuk menghitung jumlahnya dan mencari di mana simbol angka yang sesuai. Lalu juga motivator mengajak anak untuk menarik garis dari soalnya ke jawabannya. Lalu tidak lupa juga motivator untuk memberikan reward dan juga melakukan evaluasi. Lalu dalam proses ini modul itu tidak harus diselesaikan semua ya, karena yang terpenting adalah proses ketika anak memahami bagaimana cara mengerjakan modulnya. Jadi caranya ketika mengerjakan modul ini, motivator itu harus terus berdialog kepada anak. Kayak misalkan pertanyaannya 5 ditambah 2, motivator bisa bertanya dengan kakak, 5 ditambah 2 lebih besar yang mana nih, 5 atau 2 ya? 5, oh ya berarti 5-nya simpan di mulut, 2-nya di jari. Habis 5 berapa kak? 6, 7. Lalu diajak untuk tarik garis ke angka 7 gitu. Lalu bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khususnya? Cara mengevaluasi tujuan utamanya sendiri bisa dengan memperhatikan ekspresi anak dan memperhatikan sikap anak. Jika memang anak sudah terlihat senang, menyukai, berarti tujuan utamanya dari modul ini sudah tercapai. Jika sebaliknya anak terlihat tertekan, berarti modul ini tidak tercapai tujuan utamanya. Lalu bagaimana cara mengevaluasi tujuan khususnya? Cara mengevaluasinya bisa melihat apakah anak sudah terampil berhitung secara mandiri ketika mengerjakan modulnya, dan pastikan anak itu ya sudah mengerti konsep gimana cara berhitungnya. Lalu dia bisa mengerjakan secara mandiri, berarti itu tujuan khususnya sudah tercapai. Lalu apa tahap selanjutnya dari modul matematika 3B? Tahap selanjutnya itu adalah matematika 4A. Namun pada tahap selanjutnya ini terhalang garis tebal, sehingga motivator harus memastikan anak sudah memenuhi syarat yang lain sebelum memberikan matematika 4A, yaitu dengan matematika 2B, maaf. Jadi anak sudah harus terampil
matematika 2B dan juga matematika 3B sebelum akhirnya memberikan tahap selanjutnya yaitu matematika 4A. Cukup sekian jawaban dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.